Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Mas Agil Saputra dengan judul Keluarga Santoso, Korban Teluh Jawa. Sebelum saya membacakan ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru pada channel ini. Jangan lupa pasang headset dan mari kita mulai ceritanya. Kisah sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa di tahun 90-an. Kejadian-kejadian tragis dan horor menimpa keluarga ini. Bagaimana ceritanya? Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Narasumber Pak Slamet. Keluarga Santoso sendiri terdiri dari Santoso, Lasmini, anak pertama Ningrum dan anak kedua Panggih. Dan ada dua orang lagi, yaitu para pesuruh atau pembantu, yang mana Pak Slamet sebagai narasumber dan Mbok Urip. Temanggung 1990. Santoso Sosro Miharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya yang cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum, umur 10 tahun, dan adik laki-lakinya Panggih, 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung sekitar tahun 91-92. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas bekas gudang cengkeh juga, milik Pak Carik tetangganya. Sesama juragan cengkeh di era bapaknya, namun sudah lama bangkrut dan bangunan itu juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal, kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu terjual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping itu,
untuk kebutuhan sendiri. Uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya. Itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya, dia sangat menginginkannya karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini, dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan, orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapat informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah, Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya, dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian harinya. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu, berbekal kenalan petugas bank. Di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba, dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbok Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip malam itu, sekira pukul 1 malam. Mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bakiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara Bakia itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Mbok Urip mengira itu orang gila. Sopo deh? Ki opo nang kono? Kata Mbok Urip, tapi sosok itu hanya tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran, benteng dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet pun menghampiri sambil mengacungkan kelewang untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. "Hus, lungo deh," kata Pak Slamet. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip pun mendekat dan menanyainya kembali. "Woi, lungo deh, wong gendeng."
Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan disinilah Pak Slamet dan Mbak Urip terkejut karena sosok itu tidak berwajah, sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbak Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Mbak Urip pun meringkuk di balik pintu pavilion huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Mbak Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Nek demit, kuwi semrawang met. Sementara, menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbak Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbak Urip pun segera membicarakannya dengan Pak Slamet. Lek lemah kuburan yomet, ujar Mbak Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya kepada juragannya. Tapi rasanya percuma, karena Santoso ini orang berpendidikan. Tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya pun hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juragannya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja malamnya Agus sowan ke rumah juragannya Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya, apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya. Tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu. Dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan, Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso. Dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbahasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. Janjian iki ono apa to Mas Agus? Mbok cerita karo aku, kok koyone ono sing ora beres. Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab. Neng, ojo mau ngomong juragan Toso ya Kang. Akhirnya, Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari, semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu, tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor juragan ini, ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikkan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu.
Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Lungo kok kene, timbang tak pangan." Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Priye Agus met, mesti nganu toh?" Pak Slamet pun menceritakannya, "Koyone kok ono sing gawe Pak Toso ya met." Timpal Mbok Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu, Ningrum, anak Santoso, sakit. Terhitung hampir 1 bulan. Dan agak aneh, karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu, Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas. Bakal mandi si Panggih, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh. Tak biasanya, Lasmini, istri juragannya itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, jarangnya pun umup bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia berteriak. Seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juragannya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Slamet tak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lasmini, istri juragannya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso, tak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Pasalnya mereka hanya pesuruh. Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian, dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian Lasmini, Ningrum, anak sulung Santoso, belum juga sembuh. Bahkan, menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah, menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini, tapi mau bagaimana lagi? Padahal itu nasi baru yang ditanah esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari.
Belum genap 40 hari Lasmini meninggal, kini Ningrum si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya, setiap pagi Mbak Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbak Urip melihat hal yang tak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbak Urip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini Mbak Urip sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Dengan perlahan, dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Mbak Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggi yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya. Seketika, Santoso sadar anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara parau. Apa meneh ya Allah? Pak Slamet segera menyerahkan Panggih yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet pun segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih, sambil tergopoh-gopoh, Mbak Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbak Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari ketika Santoso, Panggih, Pak Slamet dan Mbak Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya seketika terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari permuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic tank rumah ini berada jauh 30 meter ke belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Pak Slamet pun mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Santoso sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini Mbak Urip yang mendengar pembicaraan itu di ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Saged mawon niki teluh lho Pak Toso. Begitu kata Mbak Urip. Dereng mesti bener napa mboten. Awak dhewe sanjang rumiyin mawon kalih Mbah Yai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, "Iki teluh Jawa, molone ono telu, pikiran, bondo, lan penyakit.
Saya jelaskan sedikit ya, kira-kira begini. Telu Jawa menurut Mbah Mangun ini, malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. 1. Mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Kedua, penyakit. Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. Yang ketiga, harta. Di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim telu ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. Sesuk tak rene meneh. Malam itu tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbak Urip terlihat tertidur bersama Panggi di depan TV. Pak Slamet yang melihat juraganya belum tertidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Nek aku ngarani kok Bowo toh Kang?" kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya menjawab, "Saged mawon Mas, nanging awak dhewe kedah mikir pripun carane mbetengi omah niki Mas." Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet sebenarnya masih tidur-tidur ayam. Pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu terlihat tidak jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik pada Pak Slamet berkata, "Mbok, ki opo?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbak Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku tapi malah mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya, sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai, tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Slamet, "Kok kagok Mat? Apa perlu tak rewangi lehmu dongo?" Seketika Pak Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sulit digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet menunduk tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam gawe juraganmu ya." Sosok itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbak Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya,
takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluk itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup